Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Mudan Setiawan dengan NPM 235001091, kelas A, Prodi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Siliwangi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pergerakan unsur hara dalam tanah untuk memenuhi tugas individu mata kuliah nutrisi tanaman. Unsur hara adalah unsur kimia yang dibutuhkan oleh tanaman untuk pertumbuhan dan metabolismenya. Unsur hara ini terbagi menjadi dua, yaitu unsur hara esensial dan unsur hara non-esensial. Unsur hara esensial adalah unsur yang mutlak diperlukan tanaman untuk tumbuh dan berkembang serta menyelesaikan siklus hidupnya. Sedangkan unsur hara non-esensial adalah unsur hara yang keberadaannya tidak mutlak dibutuhkan oleh tanaman atau hanya penting bagi jenis tanaman tertentu saja. Tanaman masih dapat menyelesaikan siklus hidupnya tanpa unsur ini atau unsur ini dapat menggantikan unsur hara esensial, namun tidak sepenuhnya dapat menggantikan. Nah, untuk unsur hara esensial terbagi menjadi dua, yaitu ada unsur hara makro, di mana unsur hara ini sangat dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah yang banyak. Sedangkan unsur hara mikro dibutuhkan dalam jumlah yang kecil. Nah, pada materi ini saya akan menjelaskan tentang penyerapan unsur hara, di mana penyerapan unsur hara ini terdapat 3 mekanisme, yaitu yang pertama ada intersepsi akar, aliran massa, dan difusi. Yang pertama yaitu ada intersepsi akar, yang dimana akar tumbuh menembus tanah, bersinggungan dengan permukaan partikel tanah, sehingga permukaan akar bersinggung dengan ion hara yang terjerap. Kemudian terjadi pertukaran secara langsung atau kontak exchange. Meskipun angkanya terbilang kecil, tetapi sumbangannya penting agar hara mencapai akar. Hal ini nampak jelas terutama bagi hara dengan kadar tinggi dalam tanah, misalnya kalsium dan magnesium, atau hara yang dibutuhkan dalam jumlah kecil bagi tanaman seperti seng dan mangan, serta unsur hara mikro lainnya. Intersepsi dipengaruhi oleh semua yang mempengaruhi pertumbuhan akar, seperti tanah yang kering, tempat mampet, pH tanah yang rendah, keracunan seperti keracunan mangan, kekahatan hara, kegaraman, dan penyakit akar. Pertumbuhan tanaman berpengaruh paling besar terhadap proses intersepsi, meskipun juga berpengaruh terhadap dua mekanisme lainnya. Yang selanjutnya yaitu ada aliran massa, merupakan hara yang terbawa bersama aliran air menuju akar tanaman, di mana aliran air ini dipengaruhi oleh transpirasi, evaporasi, dan perkolasi. Jumlahnya proporsional dengan laju aliran, volume air yang ditranspirasikan, dan kadar hara dalam larutan tanah. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pada aliran massa ini, yaitu ada kadar kelembaban tanah, di mana tanah ini kering dan tidak ada gerakan hara. Yang kedua yaitu ada suhu, yang dimana suhu rendah dapat mengurangi transpirasi dan evaporasi. Yang ketiga yaitu ukuran sistem perakaran yang dapat mempengaruhi serapan air. Yang terakhir yaitu ada difusi
adalah ion yang bergerak dari bagian yang memiliki kadar hara atau konsentrasi tinggi ke bagian yang lebih rendah kadar haranya. Kadar hara di permukaan akar lebih rendah dibandingkan kadar hara pada larutan tanah di sekitar akar. Dalam hal ini, ion bergerak menuju permukaan akar, sehingga mekanisme ini sangat penting bagi hara yang berinteraksi kuat dengan tanah, terutama untuk memasok hara fosfor dan kalium, juga unsur hara mikro lainnya. Nah, pada ketiga mekanisme tersebut yang telah saya sampaikan, bahwa proses penyerapan unsur hara yang lebih baik adalah aliran massa, karena pengaruh kerapatan akar terhadap pasokan hara oleh aliran massa lebih ringan dibanding terhadap intersepsi akar dan difusi. Untuk faktor yang mempengaruhi pergerakan selain mekanisme utama dari pergerakan unsur hara, juga terdapat pengaruh dari hal lain, diantaranya yaitu pH tanah yang dapat mempengaruhi kelarutan dan bentuk ion yang tersedia untuk diserap oleh akar. Nah, menurut Siswanto pada jurnalnya 2019 mengatakan bahwa ketersediaan unsur hara sangat berkaitan dengan aktivitas ion hidrogen atau pH dalam larutan tanah. Menurutnya pH tanah secara langsung meningkatkan kelarutan unsur seperti mangan, seng, besi, dan lain-lain. Pada pH kurang dari sekitar 5,5, tingkat racun dari unsur mangan, seng dapat bertambah. Ketersediaan unsur nitrogen, kalium, kalsium, magnesium, dan sulfur cenderung menurun seiring dengan menurunnya pH tanah. Pengaruh pH pada unsur fosfor dan unsur boron tidak langsung, karena ketersediaan unsur ini tergantung pada pembentukan senyawa yang kurang larut. Nah, yang selanjutnya yaitu ada kelembaban tanah, di mana tanah kering menghambat aliran massa dan difusi sehingga mengurangi pasokan hara bagi tanaman. Yang ketiga, unsur dan tekstur tanah dapat menentukan kapasitas penyimpanan air dan ruang antar partikel tanah. Dengan tanah liat lebih mampu menyimpan hara dibandingkan tanah berpasir. Yang keempat yaitu aktivitas mikroba dapat mempercepat transformasi kimia unsur hara seperti nitrifikasi dan denitrifikasi pada nitrogen. Nah, kesimpulan dari pemaparan materi yang telah tadi saya sampaikan yaitu unsur hara adalah elemen kimia penting yang dibutuhkan tanaman untuk pertumbuhan dan metabolisme. Unsur hara ini terbagi menjadi unsur hara esensial yang mutlak diperlukan dan unsur hara non-esensial yang bersifat fungsional. Penyerapan unsur hara oleh tanaman terjadi melalui 3 mekanisme, yaitu ada intersepsi akar, aliran massa, dan difusi. Dari ketiganya, aliran massa memberikan kontribusi terbesar dalam penyerapan unsur hara. Kemudian pergerakan dan ketersediaan unsur hara dalam tanah sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti pH tanah, kelembaban, struktur, tekstur, serta aktivitas dari mikroba. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari materi pergerakan unsur hara. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam penyampaian materi.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.